Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsukumul an, darsunal an at-tajwid. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini, yang mana Ustadz akan menjelaskan tentang bagaimana hukum bacaan mat serta pembagian-pembagiannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan pada ilmu yang telah kita pelajari serta yang akan kita pelajari. Ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sekarang Ustadz akan melanjutkan pembelajaran kita pada sore hari ini yang mengenai dengan hukum bacaan mat. Baik. Di sini ada yang tahu tentang pengertian apa itu hukum bacaan mat? Ada? Baik. Kalau nggak ada, Ustaz akan menjelaskan sedikit. Nah, tolong disimak, perhatikan, jangan ada yang megang HP ataupun bermain dengan temannya yang di sebelahnya, ya. Nah, yang pertama, pengertian mat menurut bahasa. Menurut bahasa, al-mat itu al-matu waziyadatu. Artinya memanjangkan dan menambah. Apa tadi? Al-matu waziyadah. Baik. Kemudian menurut istilah pengertian mat ini yaitu italatus sauti biharfi min harfin maddi. Ustaz ulang, italatus sauti biharfi min harfil maddi. Artinya memanjangkan suara pada salah satu dari huruf mat. Nah, dari pengertian ini memanjangkan suatu suara pada salah satu dari huruf mat. Nah, katanya dari salah satu huruf mat. Apa saja huruf mat itu? Apa saja hurufnya? Nah, jadi di sini Ustaz sebutkan, tolong diingat, huruf mat itu ada alif, ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, adapun syarat huruf ini menjadi mat. Nah, Ustaz terangkan juga syarat sebelum syarat menjadinya huruf ini mat, yaitu yang pertama alif. Huruf alif, sebelum huruf alif ini ada huruf yang berharokat fathah. Nah, jadi contohnya ma. Nah, sebelumnya terdapat harokat yang huruf yang berharokat fathah. Baik. Kemudian huruf contoh lain nih, laha. Baik, paham? Alhamdulillah. Kemudian
uh, huruf waw. Huruf waw syaratnya yaitu sebelum huruf waw ada huruf yang berharakat domah. Contohnya fu, fu, fu. Nah, sebelum huruf waw itu ada harakat domah. Nah, itu. Kemudian contoh lain Musa, Musa, Musa. Nah, paham? Alhamdulillah. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf ya. Sama seperti tadi, sebelum huruf ya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, jadi contohnya fi, 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 kila, kila, kila. Nah, jadi sebelum huruf sebelum huruf ya di situ ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, Ustadz ulangilah sedikit, tolong didengarkan biar kalian paham. Alif itu dibaca mat ketika sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian waw dibaca mat ketika ada huruf yang berharokat doma. Sebelumnya ada huruf yang berharokat doma. Kemudian ya sebelum huruf ya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, alhamdulillah. Paham tuh? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ustaz lanjutkan tentang pembagian hukum bacaan mat. Ada? Kalau nggak ada, Ustaz yang nanya. Ustaz nanya ya kepada Rizky. Coba Pian sebutkan huruf-huruf mat itu apa saja. Alhamdulillah, sudah ingatlah. Nah, jadi huruf mat itu ada alif, waw, dan ya. Baik. Alhamdulillah. Bentar. Kemudian di sini Ustaz akan menjelaskan pembagian mat, yaitu mat ini mempunyai dua cabang, yaitu mat asli dan mat far'i. Nah, di dalam mat asli itu ada beberapa bagian lagi, dan juga di dalam mat far'i itu ada beberapa bagian juga. Di sini Ustaz akan menjelaskan hanya beberapa saja, karena mungkin di pertemuan selanjutnya Ustaz akan jelaskan lagi yang belum kita bahas. Nah, baik. Yang pertama yaitu mat asli. Di sini mat asli ini dikenal juga dengan hukum bacaan mat tabi'i, nama lain dari mat asli. Nah, apa itu arti tabi'i? Secara bahasa, mat tabi'i itu artinya tabiat. Dinamakan demikian karena seseorang yang mempunyai tabiat baik tidak mungkin mengubah atau menambah hukum bacaan dari panjang bacaan dari yang telah ditetapkan oleh para ulama yang terdahulu. Seperti yang telah dikatakan oleh Syekh Maki Nasar menurut mat asli dengan rumusan sebagai berikut. Dengarkanlah. Fal asli huwal maddut tabi'i alladhi taqumu dzata harfil maddi illa bihi wa la yatawaqqafu ala sababi bal yakfi fihi wujudu ahadi hurufil maddi salasah. Artinya mat asli adalah mat tabi'i, yaitu mat yang berdiri sendiri karena zat huruf mat tersebut. Tidak perlu adanya penyebab lain, tetapi cukup dengan adanya salah satu dari huruf mat yang tiga, yaitu yang tadi alif, waw, dan ya. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
Mat asli menurut tabiatnya memang diucapkan dengan suara yang panjang selama 2 huruf karena adanya huruf mat. Nah, huruf mat asli ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, jadi sama dengan hukum bacaan mat tadi juga hurufnya. Nah, contohnya nih dari alif yaitu qala, 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 sama sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah. Kemudian yaqulu, yaqulu, yaqulu itu adalah huruf waw mati yang setelahnya ada domah. Afwan, yang alif tadi setelahnya juga ada fathah gitu. Ini yang dinamakan hukum bacaan mat asli. Kemudian huruf ya yang mati itu dibaca setelah kasrah. Contoh fihi, fihi, fihi. Nah, tuh, paham tuh? Insyaallah paham tuh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum Ustadz lanjutkan tentang mat-mat selanjutnya. Apakah di sini bisa dipahami? Nada, ada yang ditanyakan? Sofi? Nggak ada lah. Nah, cara membaca mat asli itu bagaimana? Nah, di sini Ustaz akan jelaskan cara membaca mat asli adalah dengan memanjangkan bacaan 2 harokat atau 1 alif, baik pada wasol itu bersambung, maupun pada wakof itu berhenti. Nah, membacanya kurang dari 1 alif hukumnya haram syar'i, sedangkan membaca lebih dari 1 alif sangat makruh hukumnya. Nah, contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wadduha. Kata lain, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi dibaca 1 alif atau 2 harokat. Baik. Selanjutnya di sini Ustadz akan menjelaskan tentang bagian dari mat tobi'i ini. Nah, di dalamnya ada mat iwad, mat badal, serta mat silah qasirah, mat tamkin, kemudian ya itu saja. Nah, dari pembagian ini secara ringkas Ustadz sampaikanlah, karena pembahasan ini akan Ustadz sampaikan lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, ini hanya sekilas untuk supaya kalian lebih semangat belajar apa yang akan kita pelajari untuk kedepannya nanti. Nah, jadi yang pertama yaitu mat iwad. Menurut bahasa mat iwad itu panjang, sedangkan mat itu panjang, iwad itu artinya pengganti. Nah, di sini al-waqfu ala tanwini il mansubi fi akhiril kalimah, artinya berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Nah, dari definisi ini dapat dipahami bahwa yang dinamakan mat iwad adalah bacaan yang panjang pada akhir kata. Contohnya ghafura dibaca ghafura, ghafura. Contoh lain, ahada dibaca ahada. Nah, begitu. Selanjutnya
Ini Ustaz jelaskan secara ringkas saja lah. Selanjutnya mat badal. Nah, menurut bahasa, mat artinya panjang dan badal artinya pengganti. Nah, apa bedanya dengan mat iwat? Bedanya mat iwat itu di akhir kata, sedangkan mat badal itu ada di awal kata. Nah, pengertiannya yaitu huwa antajtami'al maddu ma'al hamzati fi kalimatin lakinna tataqaddamul hamzatu 'alal maddi. Ya, artinya berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dahulu daripada mad. Nah, contohnya akhadha dibaca akhadha, dibaca akhadha. Amanu dibaca amanu. Utiya dibaca utiya. Nah, begitu. Paham tuh? Alhamdulillah. Walaupun sekilas antum sudah paham, antum sudah bisa memahami apa yang Ustaz jelaskan lah. Alhamdulillah. Kemudian dari pembagian ini terdapat mat silah qasirah. Nah, menurut bahasa qasirah itu artinya pendek. Menurut istilah mat silah qasirah itu adalah apabila sebelum huruf H domir ada huruf berharakat yang diisyaratkan tidak bersambung dengan huruf berikutnya dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharakat. Artinya H di sini tidak bertemu dengan alif atau hamzah. Di sini dijelaskan mempunyai 3 syarat. Mat silah qasirah mempunyai 3 syarat. Yang pertama, sebelum hadamir harus berupa huruf yang berharakat. Contohnya bani. Nah, itu pendek. Fi, minhu, itu termasuk bacaan mat silah qasirah. Kemudian yang kedua, ha domir tidak bersambung atau tidak dibaca bersambung dengan kalimat berikutnya atau tidak diidghamkan. Contohnya annahul haqqo, lahul haqqo, rabbihil a'la. Nah, kemudian yang ketiga, ha domir tidak bertemu dengan hamzah. Apabila bertemu hamzah maka ia dihukumi dengan mat silah qasirah. Apabila bertemu hamzah maka ia tidak dihukumi dengan mat silah qasirah. Nah, contohnya wa ma lahu illa ma lahu akhlada. Di sini tidak bertemu dengan hamzah akan tetapi bertemu dengan alif. Nah, tetapi ada pengecualian di sini dalam surah Al-Furqan ayat 69 dan juga dalam surah Az-Zumar ayat 7. Nah, di situ. Selanjutnya yaitu mat tamkin. Mat tamkin menurut bahasa artinya tetap atau penetapan. Mat tamkin menurut istilah huwa kullu ya aini ahaduhuma sakinun maksurun ma qablaha musyaddadan. Artinya bertemunya 2 huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharakat kasrah dan bertasydid, sedangkan ya kedua berharakat sukun atau mati. Nah, contohnya sebelumnya cara membacanya adalah dengan menetapkan bunyi tasydid pada huruf ya yang pertama, kemudian bacaannya dipanjangkan saat menghadapi huruf
matnya yaitu huruf ya. Nah, contohnya illiyin, illiyin, al-hawariyin, wan nabiyyin, huyyitum, huyyitum. Nah, sudah habis tentang pembagian mat tabi'i lah, insyaallah. Kemudian Ustadz lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mat far'i. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang pembagian mat asli ini. Silahkan yang masih bingung ataupun yang masih belum paham bisa ditanyakan lawan Ustadz. Nggak ada atau Ustadz yang menanyakan pada kalian? Ustadz lah yang nanya pada kalian. Dalam pembagian mat tabi'i itu ada beberapa hukum bacaan. Nah, jadi sebutkan saja apa saja hukumnya gitu. Nah, silakan kepada yang ingin menjawab dahulu. Kalau nggak ada, Ustadz tunjuk. Baik, silakan ada. Jawab. Yang pertama tadi mat iwat. Yang kedua mat badal. Yang ketiga mat silah wasiro. Taib. Sip. Nah sudahlah. Saya lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mat far'i. Mat far'i ini terbagi lagi menjadi dua, tetapi Ustadz akan menjelaskan satu saja, yaitu mat yang disebabkan hamzah. Yang pertama itu, yang keduanya adalah mat yang disebabkan oleh sukun. Nah, sebelumnya mat far'i itu menurut bahasa adalah artinya cabang. Sedangkan menurut istilah mat far'i itu adalah al-maddu az-zaidu 'alal maddi al-asli bisababi min hamzin aw sukun. Artinya mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, jadi kalau mat tabi'i dibaca 2 harokat atau 1 alif, sedangkan mat far'i itu dibaca lebih dari 2 harokat atau 1 alif karena menghadapi sebab baik berupa hamzah maupun berupa sukun. Karena itulah mat far'i ini menjadi terbagi 2, yaitu tadi mat yang disebabkan hamzah dan mat yang disebabkan oleh sukun. Nah, dalam mat yang disebabkan oleh hamzah itu terdapat mat wajib muttasil. Nah, apa sih itu mat wajib muttasil? Saya jelaskan. Menurut bahasa, mat artinya panjang, wajib artinya harus atau diperpanjangkan, kemudian muttasil artinya bersambung. Nah, serta menurut istilah, mat wajib muttasil itu adalah apabila mat asli dan hamzah bertemu dalam satu kalimat, maka dibaca panjang. Maka wajib dibaca panjang. Nah, syaratnya yaitu syarat terjadinya mat wajib muttasil adalah harus ada hamzah setelah mat asli, dan hamzah itu berada dalam satu kata dengan mat asli. Cara membacanya ialah wajib dipanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh, ulaika, Nah, dibaca dengan 5 harokat atau 5 ketukan. Contoh lain, fis-sarra'i.
Contoh lain, jaa, jaa. Nah, itu contoh bacaan dari mad wajib muttasil. Adapun bacaan yang salah, ulaika, 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 fissarra, fissarra'i, jaa. Nah, jadi bacaan yang tadi adalah bacaan yang salah karena panjangnya itu kurang dari 5 harokat. Nah, baik, bisa dipahami lah. Karena insya Allah ini mudah saja bagi kalian. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil, menurut bahasa, mad artinya panjang, tadi jaiz artinya boleh, kemudian munfasil artinya terpisah antara mad dan hamzah. Sedangkan menurut istilah, mad jaiz munfasil adalah huwa maka harful maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra. Artinya apabila huruf mad asli pada satu kata bertemu dengan hamzah di kata yang lain. Nah, itu. Nah, jadi mengenai mad jaiz ini, mad jaiz munfasil ini, cara membacanya adalah boleh dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif, kemudian 4 harokat 2 alif, atau 5 harokat 2,5 alif. Nah, contoh, inna, afwan, ini contoh bacaan 2,5 alif. Inna anzalnahu. Nah, itu bacaannya 2,5 alif. Kemudian 4 harokat, la a'bud, la a'bud. Kemudian bacaan yang 2 harokat atau 1 alif, fi ahsani taqwim. Nah, itu sedikit penjelasan tentang mad jaiz munfasil. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Ustadz lanjutkan pada pembahasan yang terakhir, yaitu mad silah tawilah. Karena mad yang disebabkan oleh sukun nanti Ustadz jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Ada? Kenapa Rizky? Perbedaan cara mudah menemukan perbedaan pada mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Baik. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada perbedaan antara mad wajib serta mad jaiz. Pada mad wajib itu dilihat dari benderanya itu terlihat tipis. Sedangkan mad jaiz itu terlihat tebal. Nah, dan antara huruf mad itu dengan alif itu tidak bersambung. Nah, itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Atau ya, Ustadz lagi ya bertanya, karena kalian nggak ada yang bertanya lagi. Oke, tolong bacakan contoh yang Ustadz sebutkan tadi. Cara membacanya bagaimana kalau Ustadz suruh dalam membaca 5 harokat, yaitu mad jaiz munfasil. Baik, silakan baca. Ustadz contohkan dulu lah. Inna anzalnahu. Baik, silakan
Sofi. Alhamdulillah, sangat bagus bacaan nanti. Nah, oke. Ada pertanyaan? Sebelum Ustaz lanjutkan pada pembahasan yang terakhir nih. Ada adalah, oke. Selanjutnya yaitu mat silah tawilah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga pada mat asli itu ada mat silah qasirah. Nah, sedangkan yang ini adalah mat silah tawilah. Itu mat yang dibaca panjang ketika ada huruf ha dhamir. Menurut bahasa mat itu panjang, mat dan silah itu hubungan, sedangkan menurut istilah mat silah artinya huwa harfu maddi zaidun muqaddarun ba'daha idhamir ba'daha idhamir. Mat tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh ha dhamir, kata ganti benda atau ketiga nunggal. Nah, kemudian ha dhamir disebut ha kinayah juga, yaitu ha tambahan yang menunjukkan mufrad muzakkar waid atau orang ketiga tunggal. Kemudian mat silah ini dibagi menjadi dua, yaitu mat silah mat ini terbagi menjadi dua, yaitu mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Tadi sudah akan dijelaskan juga di mat tabi, sedangkan ini di mat far'i. Nah, menurut bahasa lagi tawilah artinya panjang, sedangkan menurut istilah idza kana ba'dal ha'i hamzatun qat'i, apabila setelah ha dhamir terdapat hamzah qat'i. Nah, jadi syarat terjadinya mat silah tawilah adanya huruf hamzah setelah ha dhamir. Adapun cara membacanya adalah dengan dipanjangkan 4 sampai 5 harokat atau 2,5 alif, baik ha dhamir itu berharokat dhammah ataupun kasroh. Nah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Lam yarahu ahad. Lam yarahu afwan, lam yarahu ahad. Lam yarahu ahad. Contoh lain, indahu illa. Indahu illa. Contoh kasroh itu min ilmihi illa. Min ilmihi min ilmihi illa. Contoh lain, min dunihi min dunihi awliya. Min dunihi awliya. Nah, itu adalah contoh dari bacaan mat silah tawilah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada sore hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan lagi tentang seputar pembahasan kita pada sore hari ini yang bisa kalian yang belum kalian pahami bisa ditanyakan kepada Ustaz. Kalau sudah dipahami, insya Allah alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita kepahaman dalam belajar. Ada pertanyaan sebelum Ustaz tutup dengan membaca doa? Ada? Kalau nggak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan juga doa sesudah belajar. Kalau nggak ada, kita baca doa sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silakan yang ingin beristirahat